Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12, Manajemen Keuangan Sektor Publik kelas A, yang beranggotakan Arfi Rahayu, Hairunisa, Erika Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan critical review jurnal 12A dan 12B yang berjudul Analisis Pinjaman sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditulis oleh Rohedi Santoso, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Bagian yang pertama adalah latar belakang. Sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari transfer pemerintah pusat, yaitu dana alokasi umum. Nah, selama periode 2001 sampai 2002, peran ini makin meningkat sampai 75%. Di sisi lain, pendapatan asli daerah ada yang mengalami peningkatan, namun juga ada yang mengalami penurunan, seperti daerah Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Yogyakarta. Nah, dari segi potensi alam, wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini relatif miskin dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga pajak yang dikumpulkan di daerah ini relatif kecil. Nah, selain itu, ini juga diakibatkan karena rata-rata penghasilan masyarakatnya juga kecil. Dari permasalahan ini, timbullah alternatif sumber penerimaan daerah, khususnya DIY, adalah pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan sarana maupun prasarana. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar sih potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah istimewa Yogyakarta. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman dan menganalisis kapasitas pemanfaatan pinjaman daerah tersebut. Selanjutnya adalah landasan teori dan kajian pustaka. Debt Service Coverage Ratio merupakan jumlah penerimaan yang tersedia untuk membayar pinjaman dibandingkan dengan jumlah pembayaran pinjaman yang diwajibkan untuk suatu pinjaman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah mengenai persyaratan pinjaman daerah. Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang adalah yang pertama, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari penerimaan umum anggaran pendapatan belanja daerah tahun sebelumnya. Yang kedua, berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, debt service coverage ratio ini paling sedikit 2,5 atau 2,5. Secara konseptual, terdapat dua model pembiayaan bagi pemerintah daerah. Yang pertama, memandang pemerintah daerah sebagai ability to pay atau kemampuan untuk membayar. Yang kedua, berkebalikan nih dengan model pertama, yaitu model benefit yang memandang pemerintah daerah sebagai agen yang menghasilkan pelayanan yang sudah teridentifikasi kepada masyarakat. Nah, di sini pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengakses pasar untuk mendapatkan pinjaman. Harus tetap ada pembatasan dan kontrol dari pemerintah pusat untuk menghindari kebangkrutan yang akhirnya akan membebani anggaran pemerintah pusat. Biasanya, kerangka analisis untuk mengetahui besar kapasitas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain market disiplin, direct administrative control, cooperative control, rule-based control, dan setiap negara memiliki kerangka analisis yang berbeda-beda bagi setiap daerahnya. Selanjutnya ada model penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model yang merujuk pada ketentuan maksimal pinjaman sesuai dengan Peraturan Nomor 107 Tahun 2000 yang digunakan untuk menentukan kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka pendek. Yang kedua, kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka panjang. Dan yang ketiga, kapasitas pemanfaatan pinjaman daerah. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan analisis deskriptif terhadap potensi pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis untuk potensi jangka panjang menggunakan dua model, yaitu 0,75 penerimaan umum dan analisis debt service coverage ratio. Sedangkan analisis untuk potensi pinjaman jangka pendek ditentukan oleh 1/6 dari total pengeluaran anggaran tahun sebelumnya. Data dalam penelitian ini mencakup tahun 1995 sampai dengan 2002. Data yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Hasil penelitian ini, yang pertama adalah potensi pinjaman jangka pendek relatif besar, namun tingkat kapasitas pemanfaatan pinjaman sangat rendah. Bahkan untuk Provinsi DIY tidak pernah melakukan pinjaman. Di sisi lain, terdapat kecenderungan pada masa transisi menuju otonomi daerah, bahwa tingkat kapasitas pemanfaatan pinjaman jangka pendek relatif tinggi sebesar 25-30% untuk Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Hal ini disebabkan oleh pelimpahan pegawai dari pusat atau wilayah kepada daerah yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan kas untuk gaji pegawai tersebut. Selama masa transisi ini, terdapat kecenderungan juga bahwa daerah tidak melakukan pinjaman sama sekali. Yang kedua, potensi pinjaman jangka panjang yang dilihat dari jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar mengalami peningkatan secara bertahap sampai pada periode sebelum krisis. Pada saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang berakhir pada 2000, untuk beberapa daerah mengalami penurunan. Pada periode otonomi daerah, terutama pada tahun 2002, jumlah kumulatif tersebut meningkat sangat tajam. Peningkatan tersebut berkisar antara 200% untuk Provinsi DIY sampai dengan 800% untuk Kabupaten Kulon Progo. Pembahasan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari artikel 12A yang pertama adalah kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang cenderung mengalami peningkatan secara bertahap. Yang kedua, krisis ekonomi menyebabkan kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang menurun. Yang ketiga, meskipun memiliki potensi pinjaman yang relatif besar, namun daerah belum secara optimal memanfaatkan potensi tersebut untuk pembiayaan daerah. Hal ini tercermin dari kapasitas pemanfaatan pinjaman yang kecil dan bahkan tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali. Yang keempat, dengan prinsip anggaran berimbang, potensi pinjaman jangka pendek menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembiayaan eksternal sebenarnya. Dengan demikian, diperlukan suatu model yang mampu memproyeksi kebutuhan belanja yang tidak bisa dipenuhi oleh proyeksi penerimaan suatu daerah. Yang terakhir, meskipun terdapat dua syarat pinjaman jangka panjang, namun berhak tidaknya daerah dalam melakukan pinjaman jangka panjang hanya ditentukan oleh syarat DSCR lebih dari 2,5 saja. Pengaruh penyertaan modal pemerintah kota dan pemerintah provinsi terhadap kinerja keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Kencana Samarinda. Penulis Muhammad Yani. Latar belakang. Perusahaan daerah air minum Kota Samarinda tidak mempunyai dana yang cukup untuk melayani 100% kepada masyarakat Kota Samarinda. Tanggung jawab pengembangan perusahaan daerah air minum Tirta Kencana Kota Samarinda tidak hanya pada pengelolaan tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu,
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda berupaya agar dapat memberikan pelayanannya kepada masyarakat dengan jalan membuat proposal untuk meminta bantuan ke berbagai pihak, misalnya pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, baik itu dalam bentuk hibah aset ataupun dalam bentuk penyertaan modal. Berdasarkan uraian tadi, masalah yang menjadi dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu apakah penyertaan modal pemerintah kota dan pemerintah provinsi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Kencana di Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyertaan modal pemerintah kota dan pemerintah provinsi terhadap rasio kinerja keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Kencana di Samarinda. Yang selanjutnya, dalam kerangka penelitian terdapat hubungan antara pengaruh penyertaan modal pemerintah kota dan pemerintah provinsi terhadap kinerja keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Kencana Kota Samarinda. Next, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan yaitu PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda dan menggunakan data primer. Kemudian alat ujinya yaitu teknik analisis data menggunakan perhitungan beberapa rumus, analisis rasio, dan rumus-rumus lain yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini. Kemudian ada variabel independen atau X, yaitu penyertaan modal pemerintah kota dan penyertaan modal pemerintah provinsi, dan variabel dependen atau Y, yaitu kinerja keuangan PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda. Hasil dan pembahasan dari artikel 12B adalah penelitian yang dilakukan pada PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda mengenai penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah selama 6 tahun terakhir ini terjadi peningkatan kinerja keuangan yang cukup signifikan pada tahun 2010 hingga 2014, kecuali tahun 2015 mengalami kerugian bernilai 38. Walaupun terjadi penurunan 3 poin yaitu bernilai 41 daripada tahun 2014. Jadi bisa dikatakan kinerja keuangan PDAM Tirta Kencana Samarinda secara keseluruhan sudah baik dan sehat karena 6 tahun terakhir ini belum mendapat nilai sempurna yaitu 60. Artikel 12B memiliki 2 kesimpulan, yaitu yang pertama adalah penilaian kinerja yang telah dianalisis diperoleh nilai untuk tahun 2010 sebesar 39 dengan bobot kinerja 29,25%. Untuk tahun 2011 sebesar 39 dengan bobot kinerja 29,25%. Tahun 2012 adalah 39 dengan bobot kinerja 29,25%. Tahun 2013 sebesar 39 dengan bobot kinerja 29,25% dan untuk tahun 2014 sebesar 41 dengan bobot kinerja 30,75% serta untuk tahun 2015 mendapatkan nilai 38 dengan bobot kinerja 28,49%. Yang kedua, dilihat dari nilai yang diperoleh dan bobot kinerja tersebut bahwa pada tahun 2014 yang nilainya mendekati nilai yang ditetapkan oleh SK Mendagri nomor 47 tahun 1999 yaitu dengan nilai 60. Karena dicanangkannya program bisnis plan, inilah yang menyebabkan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sudah mendapatkan nilai yang baik dan berkelanjutan walaupun pada tahun 2015 ada sedikit penurunan. Namun kinerja PDAM Tirta Kencana Samarinda dinyatakan masih belum mencapai nilai maksimum dan bobot kinerja akan tetapi secara umum mendapatkan nilai baik. Saran penulis dari artikel 12B adalah yang pertama, meningkatkan kinerja PDAM yang akan datang dengan menambah jumlah pelanggan dan memperluas pelayanan ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau dengan memberikan keringanan biaya pemasangan sambungan. Meskipun perkembangan pelanggan PDAM dalam 5 tahun terakhir meningkat cukup baik, namun penambahan pelanggan masih harus terus ditingkatkan. Yang kedua, bagian transmisi dan distribusi hendaknya selalu mengadakan pengontrolan jaringan untuk meminimalkan kebocoran sehingga menekan angka kehilangan air dan
mengurangi biaya operasional untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penagihan dengan mengenakan sanksi pencabutan saluran air minum bagi pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan, melakukan pendekatan dengan pelanggan yang menunggak dengan cara penagihan dari rumah ke rumah, serta koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda untuk tunggakan instansi pemerintah. Yang keempat, mengupayakan adanya penyesuaian tarif air minum dengan meminta dukungan pada pemerintah kota dan DPRD kota mengingat harga pokok produksi PDAM Tirta Kencana Samarinda di atas harga jual rata-rata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.